Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar Puru 1 RRI Lux Mawai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pemirsa RRI Lux Mawai official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini kita tadabbur zikir pagi dan sore di bagian yang keempat adalah ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yaitu mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Mari kita lihat setiap penggalan dari ayat kursi ini agar memudahkan kita dalam mentadabbur, agar kita dapat memahami setiap kalimat yang kita ucapkan dari ayat kursi ini. Sebelumnya kita lihat juga dalil disunnahkan membaca ayat kursi pagi dan sore hari. Barang siapa membaca ayat kursi ketika pagi dan petang, maka dia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi atau petang. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Bazzar. Masya Allah. Luar biasa bacaan-bacaan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sudah dijadikan sebagai zikir. Nah, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa, termasuk ayat kursi yang dibacakan oleh seorang hamba di pagi dan sore hari. Maka Rasulullah menyebutkan di mana orang tersebut akan terbebas dari gangguan syaitan dari pagi sampai sore hari sampai pagi kembali. Nah, ini nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mendawamkan, membiasakan membaca ayat kursi di pagi dan sore hari. Selanjutnya mari kita tadabbur setiap kalimat yang kita ucapkan. Allahu la ilaha illahu. Artinya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka kita merasakan dalam diri kita bahwa sebuah kekuatan ruhiyah. Kita merasakan dalam diri kita begitu banyak rahmat dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam,
kemudian diberikan kesempatan hidup di atas permukaan bumi ini, dan kita mampu dan mau merenungkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang nampak terlihat oleh mata kita yang ada di langit dan di bumi, atau ciptaan Allah yang kita tidak mampu melihatnya, atau bahkan apa yang ada di laut, di dalam laut dan di dasar laut, apa yang ada di dalam bumi dan di dasar bumi. Begitulah ciptaan Allah. Maka ketika kita membayangkan rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa telah diberikan kepada kita, kita membayangkan ciptaan Allah yang luar biasa yang tak mampu diciptakan oleh makhluk manapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah sebuah sifat dan sikap dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Sekaligus kalimat ini tidak pantas seorang mukmin menyembah selain Allah. Tidak boleh seorang mukmin menyembah selain Allah. Karena cobaan dan fitnah di akhir zaman, terkadang seseorang yang pagi harinya beriman kepada Allah, tapi bisa saja di sore hari dia akan kafir. Di sore hari dia beriman kepada Allah, dan besok pagi ternyata dia kafir. Kenapa? Karena fitnah yang datang di akhir zaman, fitnah tentang keimanan dan ketauhidan itu sangat besar. Maka sekali lagi, Masya Allah, kalimat mulia yang kita ucapkan ini menguatkan iman kita, hanya Allah yang berhak kita sembah. Kalimat berikutnya adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, tidak mati. Allah maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Kita memohon perlindungan dan pertolongan kepada zat yang tidak pernah lalai dan selalu mengatur segala urusan kita. Masya Allah. Itulah Rabb kita. Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, tidak mati. Allah maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk dalam mengurus ini. Maka kalimat ini Al-Hayyul Al-Qayyum semakin menguatkan akidah dan iman kita. Rabb yang kita sembah adalah Allah yang maha hidup dan tidak mati. Maka perhatikanlah orang-orang yang salah dalam menyembah Tuhan di dunia ini. Tidak sedikit di antara mereka menyembah benda-benda mati. Tidak sedikit di antara mereka menyembah makhluk yang lemah. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Maka di dalam ayat kursi ini bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan mengurus seluruh keperluan kehidupan makhluknya. Lihatlah. Lihatlah, bukan hanya manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Ada makhluk-makhluk yang lain yang cukup banyak jumlahnya, tak mampu kita menghitungnya. Bentuknya, keadaannya, bagaimana mereka menjalani kehidupan cukup banyak. Tapi lihatlah, seluruh apa yang telah Allah ciptakan di dalam dunia ini, di langit dan di bumi, dan apa-apa yang kita tidak mengetahuinya, dan bahkan Allah juga mengurus hambanya, bukan hanya dalam perjalanan kehidupan ini, tapi Allah juga adalah Maliki Yaumiddin, Allah Raja di hari kemudian. Maka di saat nanti terjadi kiamat kubra, setelah ditiupnya sangkakala, hancurlah alam ini. Kemudian ketika ditiup kembali, maka hiduplah. Hiduplah kembali yang namanya manusia. Maka mereka digiring ke padang mahsyar. Maka pada saat itu Allahu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru bahwa siapa yang hari ini berkuasa, siapa yang hari ini yang telah menghidupkan kalian kembali, dan bahkan Allah menyebutkan
kepada orang-orang yang salah dalam menyembah Tuhan selama hidup di dunia. Mereka menentang Allah, mereka tidak mau menyembah Allah. Maka Allah mengatakan, di mana sekutu-sekutu dulu yang kamu persekutukan terhadap aku, kamu menyembah Tuhan selain Allah, datangkanlah hari ini. Apakah dia berkuasa? Dan pada saat itu, terdiamlah semuanya. Terdiamlah melihat kebesaran Allah. Apalagi dengan Tuhan-Tuhan yang salah dia sembah tersebut tidak punya kemampuan sedikit pun. Al-Hayyul Qayyum ini semakin menambah kekuatan iman kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hidup, tidak mati. Allah maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Kalimat berikutnya adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Hati kita tenang karena kita dijaga oleh zat yang tidak pernah lemah atau lalai seperti manusia. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Berbeda dengan makhluk. Tidur dan mengantuk. Dan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang lainnya. Maka kembali kalimat ini mengokohkan kekuatan iman dan tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha bijaksana, dengan segala kekuasaannya, dengan kemahabesarannya, mengurus makhluknya tanpa henti. Lihatlah, contohnya nikmat udara saja yang kita nikmati setiap hari. Pernahkah nikmat udara itu berhenti? Seandainya 1 detik saja nikmat udara itu berhenti, maka semua kita akan mati. Maka dengan merenungkan nikmat udara ini sudah cukup kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah binatang-binatang ternak yang itu Allah ciptakan untuk kebutuhan, untuk gizi bagi manusia, bagi hambanya. Lihatlah pepohonan yang telah Allah ciptakan, yang tumbuh dari tanah yang sama, tapi bisa menghasilkan buah yang berbeda dan rasa yang beraneka ragam. Yang itu kita makan. Setiap buah-buahan yang kita makan tersebut, maka kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Maka disinilah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman saat menikmati makanan dan minuman saja, dia sudah bisa merasakan kebesaran Allah. Tidak ada satu makhluk manapun yang sanggup menciptakan 1 buah apel saja, tidak ada. Atau 1 buah jeruk. Atau 1 buah asam belimbing, tidak ada. Yang ada makhluk itu hanya mampu memanfaatkan ciptaan Allah, kemudian dia olah. Itu yang hanya mampu dia lakukan. Maka ini akan menyadarkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur dan tidak mengantuk senantiasa mengurus seluruh keperluan dan hajat hambanya. Maka di sini kembali menguatkan ketauhidan dan keimanan kita. Kalimat berikutnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah miliknya. Lihatlah. Keluarlah dari ruangan kita. Keluarlah dari tempat tinggal kita. Tataplah langit. Atau kita berekreasi, berjalan. Ya, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Melihat laut yang begitu indah, pegunungan yang begitu indah, air terjun yang jatuh begitu indah. Kemudian setiap perjalanan yang kita nikmati dengan keindahan pohon dan bahkan kita bisa berjalan di daratan, bahkan kita bisa berjalan di laut, di angkasa. Semua itu tidak lain adalah karena Allah telah menundukkan alam ini untuk keperluan manusia. Masya Allah. Di awal pagi hari menjelang malam kita menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada pemilik segalanya. Inilah disebut dengan tawakal. Allah yang memiliki seluruh apa yang ada
dalam kehidupan ini dan bahkan di hari akhirat nanti. Dan bahkan apa yang belum kita ketahui, Allah telah mengetahui dan memahaminya dan memilikinya. Maka di sini akan timbul sebuah perasaan dalam diri seorang hamba, dia hanya bertawakal kepada Rabb. Dia hanya bertawakal kepada yang maha kuat, yang memiliki segalanya. Maka oleh karena itu, banyak persoalan dan masalah kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Terkadang sedikit di antara mereka itu meminta kepada yang lemah, memohon kepada yang lemah. Padahal dia punya Rabb. Dia memiliki Allah yang menciptakan dunia ini, alam, apa yang ada di antara keduanya. Seharusnya dia memohon kepada Rabb-nya yang maha memiliki alam, yang maha menciptakan. Dan bahkan suatu saat kelak, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Alam yang hari ini indah kita lihat, kita tatap, kita bernaung di bawah langit, kita hidup di atas bumi yang diciptakan oleh Allah. Yang itu terasa begitu indah. Tapi perhatikanlah dan ketahuilah, suatu saat ketika terjadi kiamat kubra, alam ini dihancurkan. Dan ini membuktikan ternyata tidak ada yang maha kuat, maha memiliki selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalimat berikutnya adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan tanpa izin Allah. Kita sadar hanya Allah satu-satunya pemberi syafaat. Dan kita sadar hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Kalau pemahaman ini, kalau perasaan ini kita miliki, maka tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita berharap kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tempat kita berlindung kecuali hanya kepada Allah. Jadi semua apa yang terjadi dan bahkan yang belum terjadi, semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di akhirat nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, itu juga adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang dibekali dengan mukjizat, maka mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami kalimat ini, kita merasa bahwa yang melindungi kita adalah Allah. Yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah Allah. Tempat kita berdoa adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua yang telah, sedang dan akan terjadi. Kita tidak tahu takdir hari ini atau esok. Tapi kita berlindung kepada zat yang tahu segala-galanya. Masya Allah. Serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Biarkan masa yang lalu terkubur bersama waktu. Bekerja dan berbuatlah kita di hari ini. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nilai kebaikan, ketaatan dan kesolehan yang kita lakukan, berharaplah kepada Allah agar Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan takutlah kepada Allah dari segala bentuk kesalahan dan kekhilafan kita. Mintalah ampun kepada Rabb atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kalimat berikutnya adalah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Kita tidak tahu kecuali ya Allah yang memberi. Zikir ini menumbuhkan tawadhu, kerendahan hati kita, keyakinan kita bahwa ilmu Allah itu mencakup segalanya. Masya Allah. Lihatlah bagaimana makhluk yang telah Allah ciptakan itu bisa berenang di dalam air. Itu yang di dalam air. Lihatlah burung yang terbang di udara. Kapan dia pergi, kapan dia pulang. Dan bagaimana dia mengetahui tempat pulangnya. Itu disebutkan ada yang namanya burung transmigrasi. Burung transmigrasi itu berangkat dari sarangnya menuju ke tempat yang sangat jauh. Tapi subhanallah, dengan insting yang telah Allah berikan kepada burung tersebut, dia tahu bagaimana pulang kembali ke rumahnya. Dan begitu juga dengan makhluk yang lainnya. Maka
semua itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki ilmu sedikit pun. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kita tidak ada ilmu kecuali hanya sedikit. Seandainya satu jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian kita angkat jarum tersebut, maka meneteslah satu tetes air dari jarum tersebut. Itulah ilmu yang kita miliki. Bagaimana dengan ilmu Allah yang maha luas? Para pendengar Puru 1 RRI supaya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pemirsa RRI Sumawe Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, menggambarkan kekuasaan Allah yang tak terbatas, menjadi ketenangan hati kita. Tidak ada kekhawatiran. Ini penting. Karena di antara cobaan dan fitnah manusia yang hidup di akhir zaman, penuh dengan kekhawatiran. Khawatir dengan kesehatannya, khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan kekayaannya, khawatir dengan pangkat dan jabatannya. Itu tidak perlu kita khawatirkan. Bukankah Allah itu maha kuasa? Memintalah kepada Allah. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat berikutnya adalah wala ya'uduhu hifdhuhuma. Menjaga langit dan bumi tidak berat bagi Allah. Di pagi dan sore hari kita serahkan perlindungan diri kita, keluarga kita, harta kita, dan iman kita hanya kepadanya. Manusia ini lemah dalam mengurus sesuatu. Di pagi hari dia bekerja, di siang hari dia harus istirahat. Dia bangun kembali dan bekerja lagi. Di sore hari dia harus sedikit. Harus menyempatkan dirinya untuk istirahat. Apalagi di malam hari, dia tidur nyenyak. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada terasa sesuatu yang berat yang Allah urus. Ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'uduhu hifduhuma. Kita paling sanggup hanya menghadapi 1 atau 2 urusan yang kita hadapi. Atau 10 urusan. Bagaimana dengan kondisi manusia dalam waktu yang sama? Dia harus mengurus sampai 20 urusan. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Dan bahkan kalau kita pun belajar untuk mencari ilmu, kita hanya bisa menguasai beberapa keahlian ilmu kita. 10 kah? Atau 5 kah? Atau 8 keilmuan kita mampu memilikinya yang mampu kita kuasai. Selebih itu kita tidak mampu. Itu menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha alim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa atas segalanya. Dan ini sekali lagi kalimat wala ya'udu hifdhuhuma ini mengingatkan kita untuk senantiasa meminta kepada Rabb yang maha mudah dalam mengurus segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir dari ayat kursi ini adalah wahuwal aliyul azim. Allah maha tinggi lagi maha agung. Sebagai zikir ini bentuk pengakuan keagungan Allah dan bentuk ketundukan kita kepada zat yang maha tinggi. Setelah kita mengetahui bagaimana rendahnya diri kita, bagaimana fakirnya diri kita, bagaimana lemahnya diri kita, bagaimana tidak berkuasanya diri kita, dan setelah kita pula memahami bagaimana maha agungnya Allah, maha bijaksana Allah, maha kuasa Allah, maha mengetahui Allah, maka akan timbul rasa tunduk dan patuh dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap melaksanakan berbagai macam perintah Allah dan kita siap menjauhi segala larangan Allah, dan timbul rasa pengagungan Allah dalam diri kita. Maka hanya Allah yang berhak disembah, hanya kepada Allah yang berhak kita meminta. Jadilah pribadi mukmin yang hebat dengan mengamalkan zikir pagi dan sore ini. Setiap bait-bait kalimat-kalimat yang kita ucapkan dari ayat dan hadis Rasulullah SAW ini akan mengokohkan pribadi kita, akan mengokohkan akidah kita, akan memberikan pemahaman yang terbaik bagi kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.